Dugaan korupsi beras Bansos era Anies Baswedan terkuak ke publik, totalnya hingga 2,85 triliun rupiah. Untuk kasus dugaan korupsi Bansos era Anies Baswedan ini tidak ada sama sekali. Apakah ada operasi oleh tangan-tangan tersembunyi agar hasil investigasi itu tidak ramai di pemberitaan? Wallahu a'lam. Tapi keanehan ini sangat kentara. Milik Perumda Pasar Jaya tahun anggaran 2020 yang masih tersimpan hingga saat ini di gedung sewaan di Pulau Gadung. Agar mengembalikan ingatan publik, akun Kurawa mengajak flashback Bansos DKI tahun 2020 untuk penanggulangan dampak COVID-19 yang terjadi di Jakarta yang diambil dari APBD DKI senilai 3,65 triliun dalam bentuk paket sembako. Kemudian Dinas Sosial DKI menunjuk 3 rekanan terpilih untuk menyalurkan paket sembako senilai 3,65 triliun itu lewat Perumda Pasar Jaya, PT Food Station, dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi. Apa yang ingin saya garis bawahi ya? Pertama, kita tidak boleh jorok dalam berimajinasi ya. Jorok dalam berimajinasi itu adalah yaitu ada dugaan korupsi di Perumda Jaya ini. Ya. Tiba-tiba imajinasi orang ke Anies Baswedan. Itu satu. Nah, sebelumnya malah kok tiba-tiba langsung berimajinasi itu korupsi. Korupsinya di mana? Pasti orang mengatakan korupsinya adalah Anda tidak menyalurkan. Lah bukannya tidak menyalurkan itu bukan korupsi namanya. Tetapi tidak capable. Ya, tidak perform. Memang akan mengakibatkan kerugian negara, tetapi tidak berarti itu korupsi. Baru-baru ini ramai dugaan korupsi bantuan sosial atau Bansos senilai 2,85 triliun di Jakarta saat masa jabatan era Gubernur Anies Baswedan. Hal ini dibongkar oleh akun Twitter @Kurawa yang mengaku telah melakukan investigasi atas dugaan korupsi, itu baik investigasi lapangan dan investigasi berdasarkan hasil audit. Yang menarik, laporan investigasi Kurawa sudah ramai di media soal khususnya di Twitter, tapi belum ada kantor-kantor berita yang memberitakannya. Portal-portal berita yang biasanya mudah sekali mengutip tweet-tweet, kata Guntur Romli melansir dari Cokro TV Jumat 13 Januari. Meski begitu, Guntur bertanya-tanya mengapa kasus dugaan korupsi Bansos era Anies Baswedan ini tidak ada sama sekali dibicarakan dalam kanal-kanal media. Apakah ada operasi oleh tangan-tangan tersembunyi agar hasil investigasi itu tidak ramai di pemberitaan? Tanyanya. Tapi keanehan ini sangat kentara. Akun Twitter Kurawa selama ini memang dikenal dengan laporan investigatifnya melalui rangkaian tweet atau utas yang ia sebut sebagai sinetroid. Tambahnya, Guntur menjelaskan bahwa akun Kurawa ini juga bukan akun anonim pemegangnya bernama Rudy Valinka yang pernah menulis sinetroid tentang Ahok yang kemudian difilmkan menjadi teman Ahok. Laporan investigasi akun Kurawa berasal dari info whistleblower yang mengabarkan adanya penimbunan beras Bansos milik Perumda Pasar Jaya tahun anggaran 2020 yang masih tersimpan hingga saat ini di gedung sewaan di Pulau Gadung, kata dia. Agar mengembalikan ingatan publik, akun Kurawa mengajak flashback Bansos DKI tahun 2020 untuk penanggulangan dampak COVID-19 yang terjadi di Jakarta yang diambil dari APBD DKI senilai 3,65 triliun dalam bentuk paket sembako, tambahnya. Kemudian Dinas Sosial DKI, kata dia, menunjuk 3 rekanan terpilih untuk menyalurkan paket sembako senilai 3,65 triliun itu lewat Perumda Pasar Jaya, PT Food Station, dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi, di mana porsi terbesar diberikan kepada Perumda Pasar Jaya senilai 2,85 triliun. Di sini akun Kurawa pun bertanya-tanya mengapa Perumda Pasar Jaya dapat porsi yang sangat besar. Akun Kurawa juga mengajak kita mengingat kembali pada kebohongan Gubernur Jakarta saat itu Anies Baswedan yang berbohong di depan publik di acara bersama Abdullah Gimnastiar atau Aagim